Bukan saya lupa, saya selalu ingat. Tapi apa boleh buat, kesibukan saya di luar untuk menyampaikan dakwah agama, di mana akhir-akhir ini umat Islam mendapatkan cobaan yang sangat besar, mendapatkan tantangan yang luar biasa, baik dari segi akhlak, baik dari politik, baik dari kalangan muslimin sendiri yang ingin coba-coba memecah belah umat Islam. Oleh karena itu, dengan kemampuan saya yang terbatas, saya hanya ikut andil. Jangan sampai nanti di yaumil mahsyar saya dihadapkan di hadapan baginda Muhammad SAW, saya tidak memiliki nilai perjuangan untuk melanjutkan perjuangan beliau dan perjuangan datuk-datuk kakek-kakek kami yang telah mengislamkan dan menyebarkan ajaran Islam di bumi Indonesia ini, saudara-saudara. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, di zaman sekarang ini merupakan zaman akhir. Kenapa saya katakan zaman akhir? Ketika Rasulullah SAW di dalam berkhutbah, di dalam berpidato, datang seseorang bertanya, "Ya Rasulullah, bisa kau terangkan apa yang akan terjadi di akhir zaman yang merupakan ciri daripada tandanya kiamat?" Banyak Rasulullah memberikan isyarat. Kalau saya bawakan semua mungkin sampai jam 12 malam gak akan kelar, saudara-saudara. Hanya satu yang terpenting. Apa kata Nabi? Kalau sudah dekat kiamat, muncul fitnah dari kanan kiri, saudara-saudara. Fitnah kita ini bukan cuma di tengah-tengah pemerintahan. Di dalam pesantren aja ada fitnah. Di dalam rumah tangga ada fitnah. Di tengah-tengah umat ada fitnah. Fitnah inilah, saudara-saudara hadirin, yang mengganggu ketentraman hati kita. Oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW, beliau menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Lil mu'min arba'atu ahda." Untuk orang mukmin, untuk orang yang beriman kepada Allah akan dihadapkan 4 musuh, mau tidak mau. Yang pertama, mukminun yahsuduhu. Kita akan menghadapi seorang yang sama-sama mukminnya, sama-sama berimannya. Kalau ditanya Tuhannya Allah, benderanya Islam, tapi saling hasud menghasut. Zaman sekarang orang buka majelis taklim yang lillahi ta'ala, Pak, bisa dihitung dengan jari. Kebanyakan majelis taklim didirikan, dakwah-dakwah didirikan hanya panas karena saudaranya laku, hanya nggak suka karena saudaranya banyak pengikut. Makanya tumbuhlah rasa hasud dan dengki. Saudara-saudara hadirin, Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menjelaskan tanda-tanda orang yang hasud. Ini supaya kita hati-hati, Pak. Tanda-tandanya orang yang sirik, hasud, dengki. Yang pertama, kalau bertemu dengan kita suka menjilat, cari muka, ngomongnya yang enak-enak, Beb, kemana wae, ya Habib, kangen ya Beb. Padahal di belakang kita digunjing terus, saudara. Yang kedua, kalau di belakang kita selalu dia sebarkan fitnah, ribah dan namimah. Yang ketiga, kalau kita celaka, orang yang pertama tepuk tangan itu orang yang hasud, saudara. Maka oleh karena itu, Pak, jangan sekali-kali tinggalkan doanya Rasulullah. Jangan sekali-kali meninggalkan doanya Nabi, agar kita dipilihkan teman-teman yang sejati. Apa kata Nabi di dalam berdoa? Allahumma inni a'udzubika min khalilil makir. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kawan yang penuh tipu daya. Sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Ainahu yaraka. Matanya memandangmu, tapi hatinya selalu berencana untuk berbuat jelek kepada kamu. Kalau kamu punya duit, kamu punya kekuasaan, kamu punya keagungan dan kelebihan, mereka datang berduyun-duyun seolah-olah orang yang paling setia. Tapi di saat kamu hancur, mereka tepuk tangan, bahkan akan menyebarkan kejelekan kamu. Ini kawan-kawan yang penuh tipu daya. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, musuh yang akan kita hadapi, wa mu'minun wa munafiqun yabghaduhu. Kita akan dihadapkan kelompok munafik yang selalu membenci kita. Orang munafik ini, Pak, dengan orang
kafir, derajatnya paling rendah orang munafik. Tingkat bahayanya, bahaya munafik. Sekarang saya mau tanya, yang belain Ahmadiyah Islam apa Kristen? Islam. Yang belain Ahmadiyah Islam apa Kristen? Islam. Orang Islam. Padahal dia tahu bahwa Nabi terakhir Muhammad. Tapi kenapa kok mati-matian belain Ahmadiyah? Termasuk presiden kita. Betul. Makanya kalau ada yang bilang Pak SBY cinta Nabi, setai kuku saya kagak percaya. Kalau SBY cinta Nabi, rela jabatannya copot, rela diturunkan, asal orang-orang yang memasukkan nama Nabi dibubarkan dari negeri Indonesia, saudara-saudara. Maka oleh karena itu ulama hati-hati, jangan jadi ulama tukang nyosor. Sekarang ini banyak ulama tukang nyosor. Yang namanya pemimpin sekarang butuh ulama. Yang namanya pemimpin pejabat butuh kepada umat Islam. Jangan umat Islam dijual belikan untuk kepentingan pantap mereka di kursi mereka, saudara-saudara. Betul atau tidak? Orang munafik ini yang bahaya. Kalau orang kafir udah jelas tak, Tuhannya beda. Tuhan kita Allah ilahun haq, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Tuhannya orang mungkin orang non muslim beda. Tuhan papa, Tuhan mama. Ada lagi Tuhannya batu, bapak gemuk. Ya kan? Tapi kalau orang munafik, saudara tanya, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Siapa nabimu? Muhammadun Nabi. Siapa? Apa kitabmu? Quranul Karim. Sama. Apa agamamu? Islam. Tapi tidak suka dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak suka dengan kebaikan. Makanya Pak, orang munafik ini paling parah. Mudah-mudahan kita nggak punya teman yang munafik, Pak. Amin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu sering mensitir, mengambil ucapan Rasulullah di dalam khutbah. Diulang-ulang seolah-olah orang berkata ini perkara kepada Nabi billah wa billah. Tidak ada tujuan apa. Dasar mahabbahnya kepada Rasulullah murni. Karena dia ingin meraih kecintaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa kata Nabi? Orang munafik, sekalipun kita kasih Nabi kebuli siang dan malam, kita rautin emas sekarung, kita kasih duit miliaran, tidak akan membuat hatinya cinta kepada aku. Makanya hati-hati Pak. Zaman sekarang ini banyak orang munafik. Bahkan Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu hadis panjang, saya ambil ujungnya. Nanti di akhir zaman, setiap orang mukmin berdiri, 100 orang munafik di sekitarnya. Seorang mukmin berdiri, 100 orang munafik di sekitarnya. Makanya hati-hati, saudara-saudara. Ciri-ciri orang munafik sudah dibongkar di dalam Al-Quran. Idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau sembahyang malas-malasan kalau nggak ada orang. Tapi kalau sembahyang yang dilihat orang yura'un, pengen dilihat. Pengen sholatnya paling benar. Pengen sholatnya sama dengan maghrib. Yang lainnya sholatnya keliru, bid'ah dan sebagainya. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali zikir yang sedikit. Mereka nggak suka dengan orang yang bertasbih dan bertahlil. Mereka nggak suka dengan orang yang mengagungkan Allah. Itu ciri orang munafik. Tapi nyanyian, lagu-lagu 10 juz hafal parahnya. Wa yukhadi'un Allah. Kerjaan orang munafik nipu Allah. Pura-pura bela Islam pada cari untung di dalam Islam. Bukan agama dihidupkan, malah hidup dari agama. Betul? Malah hidup dari agama. Ini yang membuat kelemahan umat Islam. Kemudian yang ketiga para hadirin, siapa musuh kita? Wasyaitanu yudilluhu. Nanti kita akan dihadapkan kepada setan-setan yang menyesatkan. Setan di akhir zaman sudah tidak boleh lagi para hadirin. Sudah jadi wujud manusia. Rasulullah sudah menjelaskan dalam hadis, saya di zamanun yang rujuk di akhir zaman qaumun wujuhuhum wujuhul adamiyyin wa qulubuhum qulubus syayatin ya'muruna bil fahsya wa yanhauna 'anil
Nanti bakal muncul di satu zaman sekelompok kaum wujudnya wujud manusia, merokok bareng, makan bubur bareng, kopi bareng, tapi hatinya setan. Apa ciri-cirinya? Yakfuruna bil fahsya. Suka mengajak kita, memerintah kita kepada kejelekan. Kalau ada orang mau ngaji, ngapain lu ngaji? Itu ngaji kan bagian kolot-kolot. Ngapain sholat tuh yang sholat aja nggak kaya-kaya? Ngapain bela-belain yang memerangi Ahmadiyah? Biarin aja, yang penting kita dia. Ini orang setan baru. Betul kan? Kemudian apa? Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Selalu menjaga kema'rufan. Kita mau menegakkan amal ma'ruf, selalu dihalang-halangi. Ini setan di akhir zaman, Pak. Yudhilluhu. Mereka selalu menyesatkan kita. Yang keempat, wal kafiru yuqatiluhu. Orang kafir bakal membunuhmu. Sekarang bukan jasadnya, bukan jiwanya yang dibunuh, akidahnya sudah dibunuh, saudara-saudara hadirin. Satu-satunya cara mereka membunuh akidah kita di Indonesia, dan utama dengan apa? Dengan 3 perkara. Satu, banyakkan partai di Indonesia supaya umat Islam hilang kefanatikannya kepada Islam, lebih fanatik kepada partai dan pokok partainya. Kedua, matikan umat Islam, hancurkan umat Islam, linglungkan umat Islam dengan aliran-aliran yang bermunculan di negeri ini, yaitu aliran sesat. Yang ketiga, bangkitkan masalah khilafiyah supaya umat Islam dengan umat Islam ribut, tidak akur, saling benci membenci, hanya masalah kunut dan tahlil. Ini yang akan menyebabkan kelemahan umat Islam. Dan ini pedang pertama